Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang sunnah-sunnah di dalam keseharian kita agar senantiasa betul-betul kita menjaga lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, ternyata sunnah-sunnah dalam keseharian kita ini yang tidak terlewatkan yaitu tentang makan dan minum. Nah, ini bagaimana sunnah-sunnah di dalam makan dan minum ini. Makan dan minum adalah kebutuhan pokok manusia. Dengan melakukan keduanya berarti kita sudah berupaya untuk menjaga kelangsungan hidup, sekaligus memelihara kesehatan dan kekuatan tubuh. Banyak orang hanya menganggapnya rutinitas harian atau sarana untuk memuaskan selera. Orang seperti itu tidak memiliki niat yang sholih dan tidak menjaga adab-adab Islami. Akan tetapi setiap muslim hendaknya menyantap makanan dan minuman dengan niat memperoleh kekuatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, menjaga kehidupan dan kesehatan untuk bisa beramal soleh. Ketersediaan makanan dan minuman serta kemudahan dalam menyantapnya merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Di antara bentuk syukur terhadap hal tersebut adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Salah satunya dalam sunnah makan dan minum, terutama adab makan. Nabi SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam, dan segala perilakunya menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Tidak hanya akhlak yang mulia dan tuntunannya dalam beribadah, Rasulullah juga mencontohkan pada umatnya bagaimana cara melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Seperti halnya saat makan, berikut adalah anjuran dan cara makan Rasulullah berdasarkan hadis. Di antaranya adalah yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Usahakan untuk selalu mendapatkan makanan dan minuman yang halal, serta tak mengandung unsur keharaman di dalamnya. Dan tentunya halalannya juga halalan thayyiban yang baik pula. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Itu yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minum yang halal. Yang kedua, tidak makan ketika perut masih kenyang. Makan ketika perut masih kenyang adalah pola makan yang salah dan termasuk perbuatan yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi Bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Kalau terpaksa makan, maka sepertiganya perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Tentunya ini adalah sesuatu perkara yang harus kita perhatikan. Jangan makan ketika perut masih kenyang. Yang ketiga adalah tidak makan dengan bejana emas dan perak. Ini karena memang ada larangan. Perbuatannya diharamkan oleh Allah, termasuk berlebihan, pemborosan dan tanda kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian minum dan jangan kalian minum dengan bejana emas dan perak. Jangan kalian makan dengan piring emas dan perak. Serta janganlah mengenakan kain sutra baik yang tipis maupun yang tebal, karena benda tersebut untuk mereka di dunia, yaitu maksud untuk orang kafir, dan untuk kalian di akhirat. Nah, ini adalah salah satu larangan. Jangan sampai kita makan memakai piring terbuat dari emas, minum juga dari gelas dari emas juga. Nah, ini juga adalah bagian daripada menjaga sunnah. Kemudian yang keempat, tidak bersikap israf dan mubadir terhadap makanan. Israf itu berlebihan. Seperti hadis Rasulullah SAW menegaskan, kul washrab
walbas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah, tapi jangan berlebihan itu, dan jangan pula melakukan kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, yaitu salah satu sunnah dalam makan dan minum adalah mencuci tangan sebelum makan, terutama apabila tangan kita terkena kotor atau yang sejenisnya. Hal ini berguna untuk menjaga kesehatan sehingga menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Kemudian yang keenam adalah menggunakan tangan kanan. Sedikitkanlah suapan, perbanyaklah kunyahan, makan dari yang terdekat dari kita, serta tak memulai makan dari bagian tengah atau tengah piring ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, wahai anak muda, sebutlah nama Allah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggir-pinggir dan janganlah memulai dari bagian tengahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketujuh, jika ada sesuatu dari makanan yang terjatuh, maka bersihkanlah dulu bagian kotor darinya lalu makan. Sebagaimana hadis Nabi, apabila ada sesuap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia membersihkan bagiannya yang kotor, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, tidak meniup-niup makanan atau minuman yang panas, serta tidak menunggunya hingga terlampau dingin. Nah, ini adalah 8 hal ini paling tidak insya Allah untuk terkait dengan sunnah-sunnah di dalam makanan dan minuman. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam sehari-hari kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi